Kan kata Habib tadi bergeng-geng ya, syarat masuk circle gitu ya. Iya, circle orang bertakwa. Nah. Tapi kalau circle kita udah kagak mau puasa, nah iya apakah kita harus keluar apa gimana? Apalagi ada yang ngajak Budim yuk. Ya, Budim, iya. Budim apaan? Buka diem-diem. Aduh. Mahal-mahal amat nih makanan. Masa lontong 30.000? Ah, Isi kagak masuk apaan? Keju? Kayaknya itu isi nasihat orang tua dah. Kan mahal kan isi nasihat orang tua. Mama mahal banget, sulit didapat. Beli apaan sih lu? Ah, lu mah itu kan ada HP lu sendiri, ngapa ngintip-ngintip? Gua Lu bingung udah kayak dah. lagi ujian. Ini mau mesen apaan ya, Dak? Es buah kali ya? Ah, es buah, ntar melon semua isinya. Iya sih, sama agar-agarnya juga agar yang cepet ini. Lu apaan ya yang enak nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mumpung ada Habib kita butuh donatur. Kirain butuh nasihat. Soalnya kita mau 15.000 doang. Ya ampun 15.000 udah berapaan di mari? Dapat hikmahnya. Lagian masih jam segini udah nyari-nyari menu, ntar aja. Kan udah beduk kasar ya? Iya udah. Ntar, ya ampun, ntar lapar mata lo. Beli yang banyak karena lagi lapar, ntar pas mau bazir. Bib, pertama puasa kapan sih, Bib? Pertama puasa? Enggak, maksudnya pertama puasa itu bahkan dari zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Makanya kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi puasa itu telah diwajibkan sejak sebelum Nabi Muhammad. Jadi itu agungnya puasa, bayangin. Dan itu juga puasa sebagai pemberitahuan bahwa kepada kita bahwa semua agama ini mengajarkan kebaikan. Jadi ayo kita bersaudara walaupun kita berbeda agama. Tapi kenapa kita harus puasa sih? Kenapa Iya, puasa? Nah itu dia. Karena puasa itu bukan cuma ibadah khasnya Islam, berarti ada hal besar di sana yang disimpan Allah. Pertama ya, kenapa? Kenapa? Fungsi puasa. Manfaat Ya, puasa. manfaat. Ini Menahan nih. lapar. Manfaat. Manfaat. Lu tahu manfaat sama Itu ciri-cirinya? caranya. Ciri-ciri puasa itu adalah menahan lapar. Manfaatnya itu apa yang lu dapetin? Nggak ngerti. Makanya nih. Ini lagi kepengen ini lontong isi oncom. Nih makanya kalian jadi nggak semangat puasa, jadi beban puasa karena nggak ngerti apa maksudnya. Iya, manfaatnya apa? Manfaatnya pertama ya, kita jadi cosplay jadi orang miskin. Jadi gini, sehingga karena kita tahu beratnya jadi orang miskin, beratnya jadi orang lapar, beratnya jadi orang aus, makanya kita gak akan membiarkan kalau ada orang yang kemiskinan, kelaparan, dan kehausan di luar sana. Karena kita tahu, jadi orang miskin, jadi orang lapar, jadi orang aus ini berat. Kalau kita punya duit, kita bantuin deh orang yang di luar sana begitu. Jadi lebih bersyukur. Betul. Terus yang kedua la'allakum tattaqun, kata Quran tadi, lanjutan dari ayatnya. Itu adalah cara kita untuk masuk ke geng orang-orang yang bertakwa. Lu mau masuk ke geng motor, harus punya motor. Masuk ke geng mobil, harus punya mobil. Nah, kalau masuk ke geng orang-orang bertakwa, itu harus berpuasa. Jadi berpuasa itu bentuk kita bersyukur atas nikmat Allah dan tergolong sama orang-orang baik. Kan kata Habib tadi bergeng-geng ya, Syarat masuk circle gitu ya. Iya, circle orang bertakwa. Nah. Tapi kalau circle kita udah kagak mau puasa, Nah, iya apakah nih. kita harus keluar apa gimana? Apalagi ada yang ngajak Budim yuk. Ya, Budim iya. Budim apaan? Buka diem-diem. Aduh. Ada. Aduh. Temen-temen gua kadang-kadang ngajakin. Nggak pernah. SMA nggak pernah. Nggak pernah? Nggak asik banget ya. Iya, hidupnya flat banget ya. Udah kayak bumi, datar. Hah? Bumi bulat. Bulat. Datar apa bulat sih? Apaan sih kotak? Bulat. Ya ampun. Lu pernah gak? Jajar genjang. Di Lu Gramedia. tahu nggak jajar genjang? Lu pernah ngeliat bumi emang? Di Gramedia bulat. Lah Di atlas datar. Di atlas Ini kita mau ngomongin puasa apa mau ngomongin bumi nih? Gimana Nah, jadi di bulan puasa tuh pastikan kita kalau kita agak punya iman yang kuat, kita circle-nya harus circle yang baik. Iya. Circle yang baik artinya circle yang bisa mendorong kita untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Karena Nabi aja pas masuk Ramadan itu berkali-kali lipat beribadah nambah dari bulan-bulan sebelumnya.
Jadi masuk ke circle positif. Tapi kalau keimannya kita kuat, kita masuk ke circle yang negatif gak apa-apa, tapi tujuannya untuk mempengaruhi mereka. Karena paling enggak tuh, Ramadan ini kan bulan suci, yang rahmat Allah, ampunan Allah sedang diturunkan besar-besaran nih. Jadi manfaatkan ini untuk memberikan kesempatan kepada circle kita yang jelek agar bertobat sehingga mendapatkan ampunan. Atau juga mengajak mereka jadi baik karena istilahnya nih cakung. Cuaca mendukung. Ramadan kan bulannya orang baik. Ya. Orang bersemangat jadi baik, orang nggak malu untuk jadi baik kan kalau bulan Ramadan kan. Nah ini jadikan kesempatan untuk jadi pesantren di bulan Ramadan nih agar di bulan-bulan lainnya orang meramadankan juga dirinya. Tapi ini ya Bib ya, kalau misalnya tadi kan Habib bilang lagi pahalanya lagi banyak-banyaknya kan ngambil pahala. Tapi kan kalau cewek kan ada halangan kayak gitu-gitu Bib. Berarti kan cowok kagak ada, berarti cowok curang dong ngambil pahalanya lebih banyak dari cewek. Apalagi kalau halangannya datang pas malam Lailatul Qadar. Wah, itu gimana tuh? Nggak dapet tuh. Yang paling dapet mah pas 5 menit lagi pengen buka. Gue gedek banget rasanya, gue pengen jadi lelaki aja. Jadi gini, ibadah itu bukan soal kuantitas, bukan soal banyaknya, tapi soal kualitas, soal baiknya. Jadi yang menyebabkan kita agung di sisi Allah dan akhirnya masuk surga, kata Nabi Muhammad, itu adalah rahmatnya Allah. Yang penting kita lakukan yang kita mampu sesuai dengan syariat Allah dengan tulus. Allah gak ngitung banyaknya atau sedikitnya, tapi tulusnya atau tidak. Kalau tulus akan dikasih rahmat dan akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan keselamatan di akhirat. Karena emang ketentuan itu kan juga dari Allah. Betul. Makanya Allah bilang di Quran, bertakwalah kamu semampu kamu. Justru kalau dipaksain itu yang jelek. Contohnya ada orang di zaman Nabi yang puasa tapi gak makan sahur, gak makan buka. Itu gua. Nggak berbuka gak sahur lu? Maksudnya sahur doang kagak. Lu mah emang sahurnya juga enggak. Nah itu yang nggak benar. Wah, sholat mah gua nggak pernah gua tinggalin Kak. Tapi nggak dilakuin. Nggak pernah dilakuin, ngapain ditinggalin? Nah itu juga makan sahur, makan buka itu kan sunnah. Dan yang kedua itu memang Allah udah atur manusia tuh baiknya makan sahur dan makan buka gitu. Nah makanya kalau dia berusaha lebih nih melawan kodratnya, akhirnya orang itu ditegur sama Nabi Muhammad karena akhirnya sakit. Kata Nabi Muhammad jangan berlebihan dalam beribadah. Nah begitu juga perempuan, justru kalau maksain akan buruk karena dia melanggar syariat Islam. Dan toh ibadah kan nggak cuma puasa di bulan Ramadan. Iya. Masih bisa. Ada sih, misalnya kita lagi halangan, apa yang bisa bikin kita punya pahala banyak gitu? Padahal kita lagi halangan. Yang paling besar adalah ngaji gak boleh ngaji kan? Boleh. Yang paling besar itu adalah sedekah. MA doang. Enggak, gua tahu kalau lagi head enggak boleh megang Al-Qur'an. Tapi tadi lu bilang ngaji. Ngajinya di HP, megang HP. Ngaji dia juz sama, boleh enggak megang juz sama? Nggak boleh juga. Yang boleh itu zikir-zikir tertentu, zikir-zikir kecil ya. Tapi yang paling bisa adalah sedekah karena ini kan bulannya orang butuh sedekah. Oh iya benar. Berbagi buka. Bayangin tuh, kalau lu ngasih makan orang yang berpuasa, kata Nabi setara dengan lu berpuasa. Tapi kan sedekahnya sama orang yang tepat kan. Caranya biar kita puasanya semangat, energi menjalani hari-hari dengan kayak satset gitu. Kan ada tuh orang puasa lemes banget goleran baik kasur. Ya itu pertama ya karena dia gak tahu pentingnya puasa. Sehingga dia gak semangat. Orang kalau tahu tuh indahnya sesuatu dia pasti semangat. Contohnya, lo kalau mau pergi ke Bali misalnya mau jalan-jalan, pas perginya tuh kan semangat banget, excited banget sehingga gak capek, hilang semua tuh. Tapi pas pulangnya baru tuh kerasa capek, jauh dan lain sebagainya. Merasa ini sih Bib, kayak aduh besok kerja. Nah itu kalau lo tahu kerennya puasa, lo pasti akan bersemangat. Terus yang kedua, yaitu makan sahur dan makan buka jangan ditinggalin. Dan juga jangan berlebihan. Beb, kalau kan ada ya orang puasa, cuci muka mulu udung. Ada tuh kumur-kumur. Cuci mukanya berangkat dari mulut. Iya. Terus enggak tahu kayak bocah habis mandi gitu. Katanya biar seger. Tapi kan enggak tiap menit juga. Iya, ya itu hal-hal yang menghilangkan atau mengurangi pahala puasa. Karena kan puasa itu tujuannya untuk menempa kita ya. Menempa kita agar jauh lebih baik gitu. Benar-benar. Jadi rasain tuh laparnya, hausnya justru dirasain bukan dihindari. Benar-benar. Kayaknya udah mau buka puasa nih. Ya. Bang. Bang. Masih. Mas,
Pesen Ya. spaghetti bolognese chicken sauce tuh. Sama apa lemper? Wah, inian. Tahu. Sama cucur deh satu. Tahu nggak pedes ya? Tahu. Abi mau mesen apa, Bib? Gue ditawarin nggak nih? Ditawarin, ntar mah bayar sendiri-sendiri ya, Iya. Bang. Kita nggak sedekah soalnya ya. Saya es teh manis aja deh. Es teh manis. Es teh manis aja. Ya. Bang, abang ganteng banget, Bang. Iya, Boleh Bang. lihat maskernya, buka maskernya. Iya. Berbukalah Nah, dengan yang manis-manis, bukan abang-abang yang Bukan abang manis. yang dibuka. Maksudnya minuman yang manis. Abang-abangnya disuruh buka. Bang, bukber yuk kita besok. Lah? Ah, nggak boleh ya, Bib? Masih aja. Ngajak bukber. Tujuannya apa?